Bismillahirrahmanirrahim. Lek menurutmu ini masalah yang terjadi. Ikhlas itu, jadi ada orang itu memang dalam setiap hal itu mau yang ditimbulkan dalam pembicaraan dan memang modal utama itu adanya ikhlas. Ikhlas itu boleh menurutmu ikhlas itu? Jarang jenengan. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu kan tingkatan amal. Artinya kita harus tahu orang di makom apa, maka di situ ada ikhlasnya masing-masing. Dan menurut mau ikhlas? Ikhlas itu tidak mengharap sesuatu apapun atas jasa-jasa yang telah dia lakukan. Dohiron wa batinan. Jadi kembali lagi seperti Pak Nawawi tadi itu, memang di kitab tasawuf itu ada 3 lingkaran. Ada yang orang, ada yang khusus, ada yang khusus. Jadi karena manusia itu berbeda-beda, jadi ikhlas itu menyesuaikan dengan kadar yang pribadi ini. Andaikan misal ini ada orang, ini contoh ini, diundang orang, tetangganya lah atau siapanya gitu ya kan, untuk melaksanakan atau mengisi kajian atau ngajar misalkan, atau membantu rewang katanya orang Jawa, terus tidak dibayar misalkan, ikhlas tidak Kira dari syarat gitu ya. Iya, misalkan menurutmu ikhlas tidak kategorinya? Gimana ya? Yaitu posisi. Maksudnya posisi itu gimana? Saya ngajar, kalau untuk saya pribadi, maka ya wis ngajar ngono ae. Masalah DKI, gak DKI, gak ngerti ku. Karena bukan tujuannya. Loh, masalah yang DKI pas kita terima, oh berarti nggak ikhlas, ya enggak juga gitu ya. Masalahnya umpamane den sowane ya duit menggur ning kantong, duduk ning ati. Artinya anadurnya hanya sebatas nanggone rupiah deh ya. Hanya ada di di tangan layat khul bil qalb, tidak sampai masuk di dalam hati. Sepakat ya dengan yang seperti itu? Kalau ibaratnya iya saja, karena untuk menjas ya, atau menghukumi orang bisa atau tidak, itu nggak bisa. Iya memang nggak bisa karena beda-beda. Iya memang, karena anal ikhlas itu kan makomuhu fil qalb, tidak tampak, dia bukan barang, juga bukan bukan sesuatu lah, tapi sifat. Tadi dikatakan itu sifat ya. Bukan semacam kayak misalkan air mineral atau apalah kopi atau apa, kan bukan gitu. Ikhlas itu. Tapi ya kenapa? Wujud ada tapi tak tampak. Bukan sesuatu yang tidak tampak, itu tidak ada ya. Tepatnya seperti itu. Termasuk jenenge entur tiru ya. Nomor tiru. Entur tiru ikhlas itu. Saya menggambarkan ikhlas itu sederhana saja. Jadi sesuatu
sesuatu sing nang kono iku mau tidak diharapkan zahiran wa batinan kecuali minallah, iku ya wis ikhlas. Dalam arti gini, dalam arti kalau digambarkan logisnya itu seperti keadaan kita ketika misalkan ya nyun sewu berak atau BAB atau buang air kecil gitu. Jadi kita melakukan sesuatu hal kalau misalkan masih ingat sebentar, ya kan 2-3 hari sampai 1 minggu, terus setelah 1 minggu lalu ia lupa, ya maka mungkin tingkatan ikhlasnya dia itu nyampe di situ. Jadi bukan orang itu ketika amal, ya kan, baik amal ibadah atau sodako atau yang lain lah, ketika dia itu ndak lila atau ndak ridho pada waktu itu juga, itu belum dikatakan ikhlas, enggak. Ya benar katakan panjenengan tadi, yang dikatakan panjenengan tadi. Jadi itu merupakan sebuah tindakan untuk menuju ke sana. Ya isirojul milawat dan sidogiri itu juga gitu. Ikhlas itu ketika kita lupa akan sesuatu. Jadi kalau misalkan ada orang beramal, ya kan ya, lalu ia masih mengingat-ingat kebaikannya, ya pada waktu itu dia masih belum ikhlas. Tapi nanti suatu saat ketika ia misalkan sudah terlupakan, ya sudah, berarti itu mungkin sudah masuk ke ranah ikhlasnya. Ada orang bijak sebabnya mengatakan seperti ini, doa yang diijabahi oleh Allah Ta'ala untuk saat ini, mungkin untuk kita, itu adalah permohonan-permohonan kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau mungkin ya bahkan belasan tahun yang lalu gitu. Jadi itu sih kalau menurut kulo secara pribadi ya. Ini bukan bertendensi kepada makalah-makalah siapa-siapa. Cuma kita mendasarkan utawa mentendensikan itu juga menempatkan diri kepada makalahnya ulama gitu. Kalau mungkin ada tambahan mungkin untuk tingkatannya itu iya tingkatan ikhlas yang paling rendah itu ada ulama yang mengatakan, contoh kita membaca surat Waqiah, niatnya semoga rizki ini pancar Jaya. pancar jaya. Itu di tingkatan paling rendah ada ulama yang mengataskan ikhlas. Berarti masuk tingkatan awam kayak gitu itu ya. Ya. Untuk yang tingkatan kedua, atau kalau istilahnya ada yang mengatakan itu ikhlasnya onta. Ikhlasnya otak. Ya. Onta itu Loh. tapi gambaran. Gambar. Artinya Tasawuf. ada onta yang datang ke Nabi. Nah, onta ini hanya mengutarakan kepentingan diri sendiri. Contoh datang ke Nabi hanya laporan masalah perut dia yang lapar, minta doa kemudian agar bisa terus kenyang setiap harinya, kebutuhan cukup. Nah, ini masih ada yang mengkategorikan ikhlas tapi rendah atau ikhlasnya onta. Ikhlas tingkat yang kedua itu keikhlasan kita beribadah kepada Allah mengharap surga atau takut dari neraka. Ini ikhlas tingkat kedua. Benar-benar. Tingkat kedua. Loh, kalau gambarannya itu ikhlasnya pohon pelepah kurma yang menjadi mimbarnya Nabi Muhammad saat pembangunan Masjid Nabawi. Itu kan nangis, itu suara sautu hanin, dia bersedih karena akan ditinggalkan Rasulullah. Loh, ketika sama beliau dibilang bahwasanya sampai nanti akan masuk surga bersama saya, dia senang, Bangga. karena harapannya dia di surga.
bisa nanti. Apalagi bareng kan juga. Jadi ada apa ya? Ada tujuan. Tapi Tujuan. harapannya ya surga amalnya atau takut dari neraka. Itu ikhlas juga, tapi Iya, tingkatan kedua atau tengah-tengah. Mm-mm. Lah kalau ke ikhlas yang tingkatan ketiga, ini memang dia beribadah kepada Allah murni. Sampai ada gambaran bahkan kalau dia dapat ilham dari malaikat, amalnya itu ditolak, dia termasuk ahli neraka. Meskipun dengan ibadah yang ratusan tahun sehebat itu, dia tidak peduli. Santai-santai Santai saja. aja. Lawang saya memang makhluk diciptakan Iya. untuk ibadah, ya sudah. Ya wes ibadah aja. Ini ikhlas tingkat tinggi. Perkara nanti balasannya apa dari Allah mau diberi apa terserah. Itu. Harta neraka dia tidak masalah dengan hal itu. Padahal dia memang orang paling taat sebenarnya. Main dia kan. Itu Fine, memang fine tingkatan saja. paling tinggi, tingkatan arifin sudah. Iya, ini saya juga punya catatan nih, di dalam kitab apa Ad-Da'watul Tamah wa Tadzkiratul Ammah. Dulu saya ngaji di Sidogiri gitu ya. Pada waktu kelas 3 Aliyah. Ini ada catatannya memang benar, ada tiga tingkatan itu. Yang pertama yang murni karena Allah Ta'ala. Yang kedua kesimpulannya sepakat ya. Karena ingin masuk surga dan juga takut neraka, ya kan? Gambarannya sebagaimana tadi digambarkan saudara kita ini, apa Nawawi, seperti halnya pohon kurma. Ya. Ada ikhlas yang tingkatan ketiga atau yang paling bawah itu ikhlas melakukan amal karena ingin diperhatikan oleh yang lain. Jadi Termasuk ikhlas. Termasuk ikhlas itu. Caper. Caper. Intinya itu caper itu juga termasuk ikhlas. Ini menurut Abdullah Al-Haddad Sohibul Rotib itu. Tingkatan keberapa itu? Tingkatan ketiga. Ya maksudnya yang masih level paling bawah gitu. Oh, baik. Jadi intinya kalau misalkan siapa panjenengan membantu orang atau sholat atau sodako. Status story sekarang biasanya itu. Iya wes. Cari makan di situ. Yes, intinya seperti itulah ya. Tapi karena tujuan panjenengan itu bukan hanya melulu untuk beribadah kepada Allah, ingin yang lain lah, diperhatikan yang lain lah gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti pada tingkatan yang naik terus lupa lalu dia nggak mengingat-ingat kembali ya maka itu sudah dikatakan ikhlas. Selagi masih belum terputus daripada perhatian manusianya itu dia masih mungkin dikatakan belum ikhlas. Tapi kalau sudah ininya hilang, ya kan, keperhatiannya itu loh, ingin diperhatikannya itu sudah hilang, mungkin bisa dikatakan yang namanya ikhlas itu tadi. Ini bisa jadi, ini sepakat ya. Tentang itu. Gimana? Setuju? Ya, tetap kalau memang kita bahas ikhlas itu, ya memang ada 3 kesimpulan. Tapi sekarang saya timbul pertanyaan. Untuk menggapai ikhlas, itu caranya kiranya bagaimana? Biar effort atau himmah aliyah itu tetap terjaga. Apakah perlu dengan adanya seperti tadi kembali ke yang adanya bisyarah ataupun bukan soalnya ini penting sekali bagi penceramah ataupun yang lain karena memang hal tersebut tidak penting benar juga bagi amil, tapi bagi makul ataupun orang yang mengundang itu ini bagaimana menurut Anda? Apakah dua pandangan? Intinya bagi orang yang mempunyai acara, kan itu mubalek ya kan ya benar juga sih. Pertanyaannya Mas Abbas agar himmah aliyah menuju ikhlas itu ada.
cara lah ya, cara kaifiyah effort. Nah, untuk ente gimana cara untuk bisa melatih ikhlas nih? Untuk melatih ikhlas itu sebagian ulama ya. Contoh kita sebutkan yang tadi kitab Hikam, idfan wujudaka fi ardil khumul. Itu kan posisikan dirimu di tempat yang engkau keberadaannya itu tidak dianggap. Artinya wis kita ketika berjalan maka tidak ada orang yang akan nerima kita, nggak nganggap. Makanya itu yang dilakukan oleh para ulama ketika masa suluknya. Misal mereka pergi ke hutan sekian tahun untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Kan mana mereka tidak ada yang tahu. Ketika sudah selesai masa tarikatnya ternyata masyhur. Viral juga sekarang. mereka tidak bermasalah sekalipun setelah masa tarikatnya selesai, mereka masih tidak masalah. Tapi kedekatan diri, ikhlasnya kepada Allah itu ada. Jadi caranya itu Sebagian cara, sebagian ada yang cara lain itu juga. idfan fi ardil khumul. Jadi tenggelamkan dirimu pada bumi kehampaan atau bumi kesepian, bumi low profile, ya, bumi di mana apa namanya kita tidak dikenal manusia. Kalau saya sendiri, salah satu cara untuk orang itu ikhlas, tujuannya dulu yang pertama kita sandarkan diri bahwa apapun sudah yang bersifatan dengan amaliyah ukhrawiyah itu sandarkan dulu kepada Allah. Bahasanya itu lillahi ta'ala. Tata niat. Iya, tata niat gampangnya. Masalah di tengah jalan sampean kepingin mendapat perhatian manusia atau makhluk yang lain, atau sampean melakukan itu karena menginginkan surga takut neraka, atau menginginkan ganjaran, atau menginginkan keistimewaan yang diberikan Allah, itu sebuah proses. Yang utama atau yang terpenting itu tujuannya itu tidak berubah, bahwasanya tenggene Gusti Allah. Kayak macam itu bisa jadi entah kapan kita mau bisa ikhlas itu tergantung dari tingkatan kita sendiri gitu. Dalam artian ya pokoknya dilakukan saja gitu. Karena nanti 2 tahun baru ikhlas, 5 tahun atau 10 tahun itu proses. Apa jere pangeran itu. Karena yang membolak-balikan itu Gusti Allah gitu. Pendapatnya Mas Nawawi juga keren juga sih dalam mengutip dawuhnya Ibnu Athaillah Sakandari tentang ardil khumul itu, ya keren juga sih. Karena ya menurut kami itu banyak yang mengatakan dari makalahnya ulama itu bahwa kami masyhurin di barokati doa mastur atau seperti itu ya. Gimana? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Banyak orang yang viral atau terkenal untuk di zaman sekarang itu bukan karena amal daripada anunya atau kebaikan keilmuannya, kecerdasan otaknya atau kemumpunian bakat yang dia miliki, itu bukan. Tapi karena barokahnya orang-orang yang disembunyikan Allah dan ia memanjatkan doa. Ini banyak contoh seperti santri ya kan ya, yang seakan-akan harus dikenal luas oleh masyarakat ya kan. Ini jangan dikira dia tidak punya hubungan dengan gurunya. Barangkali barokah daripada doa gurunya ya bisa seperti demikian dikenal orang gitu. Itu bagian mungkin gambaran daripada cara ikhlas. Kesimpulannya kalau saya boleh
dilakukan. Saya teringat jawabnya Ki Hasan nih, kata beliau. Jadi kalau misalkan ada tarkul amal di ajrin nas itu kan riya. Meninggalkan amal karena perhatian perhatian manusia tadi itu adalah riya. Bagaimana agar tidak menjadi riya? Ya, kita lakukan saja terus menerus sehingga nanti rasa riya itu akan hilang dengan sendirinya karena sudah terbiasa. Jadi tetap harus ada apa ya, kesinambungan atau continue dari amal-amal yang dilakukan. Benar. Sehingga tidak mempedulikan syai'un aridi tadi ya, hal yang mengganggu seperti permintaan ganjaran ataupun balasan dari dan lain-lain lah. telah dilakukan. Intinya kebaikan itu kudu dipaksa. Gitu. Iya, kebaikan itu kudu dipaksa. Amal ukhrawi itu kudu dipaksa. Subuhan, wayahe subuh, adem-adem itu kudu dipaksa. Wajib loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah iya, yang terlepas kekuatan itu mau kewajiban, maksudnya kan, ya pokoknya kudu dipaksa lah kebaikan supaya terbiasa. Mungkin gitu ya. Tapi memang membiasakan itu Iya, betul. Membiasakan hal yang baik itu perlu dan penting. Tadi itu kan di tingkatan kalau orang masih awal dan dia tidak dikenal orang. Loh, kalau sudah di tingkatan orang yang sudah jadi tokoh, apakah dia tetap harus kumuh, mengasingkan diri? Loh, nanti jamaahnya bagaimana? Kemudian taklim yang ada di desa itu maka kan terkendala. Maka figur dia. Maka kalau orang yang sudah ada di posisi seperti ini, lanjutkan apa yang menjadi kegiatannya meskipun dia masyhur. Hanya yang dilatih itu hati. Bagaimana dia memposisikan orang lain bahwasanya mereka baik, kemudian memposisikan diri ini pada posisi baik atau minimal kurang baik. Tapi itu maksudnya sudut pandang. Kalau memang sudah masyhur, ada tata caranya sendiri. Itu kalau yang tadi itu masih di proses awal. Takutnya kalau misalkan terus-terusan Di umur ya kan, atau low profile itu tadi ya, termasuk bagian kitmanul ilmi juga, itu juga diancam ya dengan Al-Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu, gimana itu? Alladzina yaqumunal ilma itu kan, kurang lebihnya itu. Entah surat apa dan ayat berapa itu pokoknya tersebut itu di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mengambil posisi hanya satu pandang, kadang itu masih ada pelengkap, harus ada pelengkapnya. Masalah itu lama, nanti kita ikhlasnya kapan? Ya seperti tadi, istiqomahkan saja. Syekh Yasid Bustami itu dalam kitab Bustanul Arifin melatih keikhlasan dirinya, membedakan dengan gerakan hati yang didasari nafsu, riya dan lain-lain. Itu selama 25 tahun mengasingkan diri. Sampai beliau itu bisa kalau melihat hati itu ada zunar. Zunar itu semacam ya wistali gitu. Itu beliau melihat gerakannya itu karena apa, tapi itu saking mukasyafahnya beliau kan sampai julukannya Sultanul Arifin. Orang-orang yang memang diberikan kemampuan lebih oleh Allah. Jadi tidak bisa, kita wis jalani saja karena semuanya ditolong Pangeran. Ya Alhamdulillah. Ada Rasanya Ustaz Saiful Ulum dulu itu yang minallah, yang ilallah dan lillah gitu. Ya gitu. Minallah yang ilallah yang lillah. Jadi Gusti Allah intinya gitu. Ya sebagian demikian dulu perihal tentang obrolan kita pagi hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan juga para pendengar. Ini
seputar apa ya, obrolan biasa yang ya barangkali ada keilmuan di dalamnya yang bisa dipetik dan juga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Nah, demikian para sahabat dan juga dulur-dulur Ngopi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.